Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa alihi wa sahaba amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Pemirsa Sil TV yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini sedikit kita akan mempelajari bagaimana Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil membimbing umatnya tidak lebih daripada 23 tahun. Bahkan ada sebagian riwayat mempercepatnya 21 atau 22 tahun. Tergantung perbedaan pendapat ulama seberapa lama Nabi kita ada di Makkah Al-Mukarramah. Surah Taubah yang saya bacakan tadi, 2 ayat yang terakhir dari surah Taubah, Allah mendokumentasikan bagaimana hebatnya langkah-langkah Nabi kita dalam membimbing umat. Sehingga 23 tahun Nabi berhasil membawa umat ini menjadi mantap, dan umat setelahnya sanggup membawa Islam sampai ke Eropa, sampai menghancurkan Romawi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan itu kepada kaum muslimin di dalam Al-Quran, ghulibatir Rum. Langkah yang pertama dilakukan oleh Nabi adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah berfirman, telah datang kepadamu Nabi, yang Nabi itu berasal dari diri kalian. Maksud Nabi berasal dari kalian adalah Nabi itu memandang umatnya sama seperti dia memandang dirinya sendiri. Sehingga apa yang dilakukan oleh umatnya, apa yang dilakukan oleh seluruh orang-orang yang dia cintai, ia membimbingnya seolah-olah ia membimbing dirinya sendiri. Ia menyayanginya seolah-olah ia menyayangi dirinya sendiri. Dan ini adalah salah satu prinsip Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada kita semua. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang itu sampai dia mencintai diri orang lain seperti ia mencintai dirinya sendiri. Nabi faham kita ini tidak mudah dibimbing. Nabi faham kita ini punya nafsu yang ditunggangi oleh syaitan. Makanya Nabi begitu sabar menghadapi kita. Nabi begitu indah akhlaknya menghadapi kita. Sampai-sampai Nabi tidak mudah melaknat umatnya yang menyakiti dirinya. Kita tahu bagaimana kisah Nabi kita ketika menuju Taif. Ya, kaum menolaknya, melemparnya dengan batu sampai berdarah. Ditawarkan oleh malaikat Jibril sebuah hukuman, tapi justru Nabi membela mereka dengan berprinsip fa innahum qaumun la ya'lamun. Itu yang pertama. Yang kedua, azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi itu orangnya sangat besar kejiwaannya terhadap apa yang menjadi keluh kesah umatnya. Contoh, Nabi kita itu paling takut kalau umatnya masuk dalam api neraka. Dalam sebuah riwayat, nanti kelak ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghancur semua alam semesta ini, bumi dan seluruh planet-planet yang lain, semuanya tidak ada yang tersisa. Makhluk atau manusia yang pertama yang dibangkitkan oleh Allah adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ketika dia bangun, siapa yang ditanya sama sekali? Yang pertama kali adalah umatku, umatku, umatku. Luar biasa Nabi kita. Tapi sayangnya kita sendiri yang tidak sholat, tidak merasa seperti Nabi.
begitu khawatirnya dengan kita. Nabi kita Muhammad SAW mengkhawatirkan umatnya. Azizun alaihi ma'anittum. Karena Nabi ini begitu mengkhawatirkan umatnya, maka sahabat Nabi semuanya rela berkorban demi Nabi kita Muhammad SAW. Langkah yang ketiga, Nabi begitu menjaga perasaan umatnya. Ini pernah ada satu cerita, ya, pernah ada satu cerita. Nabi tidak pernah menolak permintaan umatnya. Contoh, seperti sholat 5 waktu. Nabi Musa menceritakan betapa beratnya kalau seandainya umatmu engkau berikan 50 waktu. Minta lagi sama Allah, minta lagi sama Allah, minta lagi sama Allah. Sampailah sholat itu menjadi kewajiban kita 5 waktu. Itu semua dilakukan oleh Nabi. Kenapa? Karena Nabi harisun alaikum, betul-betul ingin menjaga kita, tahu betul tentang diri kita. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi kita dengan orang-orang yang beriman itu begitu berkasih sayang. Tetapi ketika Nabi sudah mendidik mereka, ketika Nabi sudah membimbing mereka, memberikan petunjuk kepada mereka, masih saja mereka tidak mau kembali kepada Allah, Nabi serahkan semuanya kepada Allah dengan berkata, fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nabi akan mendoakan umat-umat yang belum mau kembali kepada Allah dengan kata-kata apa? Hasbiyallah. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya berkat doa beliau ada yang pernah terjadi hebat. Sayyidina Umar bin Khattab itu orang yang tidak mau dengan Islam, bahkan sempat mengancam kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi amrain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu umat, yaitu Amr bin Hisham dengan Umar bin Khattab. Amr bin Hisham adalah Abu Jahal, Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi yang sangat terkenal di hadapan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Sayyidina Umar bin Khattab melalui surah Thaha. Begitulah doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya wahai pemirsa Sil TV yang berbahagia, langkah-langkah Nabi ini menjadi pemimpin kita buat, menjadi guru kita buat, menjadi karyawan kita buat. Kita pandanglah orang lain seperti kita memandang dia itu seperti memandang diri kita sendiri. Kita hendaklah khawatir seperti kita mengkhawatirkan kita sendiri. Kita jagalah perasaan mereka seperti kita menjaga perasaan kita sendiri. Dan kalau mereka sudah kita berikan apa yang sudah kita berikan, masih tidak mau ikut yang baik dari apa yang kita berikan kepada mereka, berdoalah kepada Allah. Faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Jangan membencinya, bencilah kesalahannya, tapi jangan membenci orangnya. Ini saja, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kita pada kultum kali ini. Wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.